saya mulai saja dari definisi. Ya, seperti biasanya, ya, misalkan ini M, A, dan N, ya, A aksen, ya, itu dua manifold variabel, ya, dua manifold diferensiabel. Diferensiabel CR, ya, biar detail, ya, CR yang berdimensi berurut, ya, M dan N. Jadi manifold variabel ini berdimensi M, ya, manifold variabel N itu berdimensi N kecil. Okay. Nah, suatu, ya, pemetaan katakanlah F, ya, dari M menuju ke N, ya, disebut, ya, suatu, ya, diffeomorfisme, ya, CR, ya. Nah, sebenarnya perlu ditambahkan sini, ya, relatif, ya, relatif terhadap ini struktur diferensial A dan struktur diferensial A aksen, ya, ya. Apabila F itu bijektif, diferensiabel, dan diferensiabel CR, ya, diferensiabel CR, ya. Dan, ya, memiliki invers, ya, katakanlah F satu yang juga diferensiabel CR. Ya, jadi dua buah, misalkan kita punya dua buah manifold diferensiabel M, ya, berdimensi N, kemudian N berdimensi N, ya, itu masing-masing dilengkapi dengan struktur diferensialnya, ya. Nah, kemudian suatu pemetaan kalau ada, ya, dari M ke F, ya, dari M ke N, itu disebut suatu diffeomorfisme CR relatif terhadap struktur diferensial yang ada di masing-masing M dan N itu, ya, itu apabila fungsi F itu, pemetaan F itu bijektif, diferensiabel CR, dan memiliki invers F pangkat 1 yang juga diferensiabel CR gitu. Oke. Nah, yang kedua, ya, lanjutan definisi itu, ya, dua, ya, manifold diferensiabel CR, ya, dikatakan, ya, diffeomorfis, ya, CR itu, ya, apabila, ya,
ditemukan suatu ya, suatu ya, ditemukan suatu diffeomorphisme ya, CR ya, dari satu ya, manifold ke manifold yang lain. Di antara keduanya itu ya, manifold yang lain, manifold yang kedua mungkin lebih indah ya, ditemukan antara keduanya ya. Ditemukan apa namanya diffeomorphisme CR antara ya, kedua manifold itu ya, bisa dari satu ke yang kedua atau yang kedua ke yang satu. Jadi antara kedua. Nah, mudah dibuktikan ya, ya, oleh karena itu bahwa apa namanya dua buah manifold diferensiabel yang apa namanya diffeomorphis ya, itu memiliki dimensi yang sama. Jadi tentu saja dalam kasus ini tadi kalau ada diffeomorphisme F ditemukan dari M ke N, maka dalam hal ini dimensi M yakni M kecil dan dimensi N yakni N kecil itu sama. Oke, itu apa namanya konsep yang pertama yang saya bicarakan di bagian ini gitu ya. Oke, nah selanjutnya saya akan coba bicarakan contoh biar lebih jelas ya. Di sini ya. Contoh ya. Contoh yang pertama ya. Saya akan mengambil dua buah manifold. Jadi yang pertama R pangkat 1 garis segil disertai dengan struktur diferensial A1, saya katakan begitu ya. Dengan struktur diferensial A1 itu ya, jadi dengan A1 itu adalah struktur diferensial yang memuat ini apa namanya memuat ini. Jadi di mana R pangkat 1, V1 ya, sistem koordinat ya, di mana V1 itu identitas ya. Ini ada di dalam A1 itu. Ini ada di dalam apa namanya A1. Ya, sekedar mengingatkan ya. Jadi V1 itu adalah pemetaan dari R pangkat 1 menuju ke R pangkat 1. Ya, ini bahwa setiap X ya, anggota apa namanya R pangkat 1 dipasangkan dengan V1 X itu. Yang tidak lain adalah X itu sendiri. Ya, identitas ya. Tentu saja inversnya kita tahu ya, ini membawa X ya, menuju ke V1 ya, inverse X yang juga sama dengan X itu. Oke, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, manifold yang kedua adalah manifold juga R pangkat 1 disertai dengan suatu apa namanya subdiferensial yang saya tulis A2. Dengan A2 itu apa namanya struktur diferensial atau atlas maksimal di R pangkat 1 yang memuat sistem koordinat ini R1, V2 gitu. Ya, jadi ini dimuat oleh struktur diferensial A2. Jadi struktur diferensial A2 adalah struktur diferensial yang memuat apa namanya sistem koordinat ini ya. Mungkin bisa dilihat kembali di bagian sebelumnya ya. Nah, saya ingatkan saja bahwa V2 saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini ya. V2 ya, itu pemetaan dari R pangkat 1 ya, menuju ke R pangkat 1. Dan di bawah setiap X ya, anggota R pangkat 1 itu kita pasangkan dengan V2X yang itu nilainya adalah X pangkat 3. Oke, nah tentu saja kita tahu apa namanya inversnya ya, inversnya. Jadi kalau itu V apa namanya 2 inverse itu menjodohkan setiap T katakanlah itu di R pangkat 1 ya, menuju ke V2 inverse T yang tidak lain adalah T pangkat sepertiga ya, T pangkat sepertiga.
Nah, ini apa namanya sistem koordinat yang apa namanya dimuat oleh salah satu sistem koordinat yang dimuat oleh A2 itu. Untuk menggunakan dua apa namanya atlas ini, ya. Jadi ini juga atlas ya. Jadi sistem koordinat kedua sistem koordinat ini digunakan cukup untuk menguji ya apakah suatu pemetaan nanti dari F1 dari ruang tertutup dari manifold differentiable ini ke sini itu differentiable atau tidak. Ya, sekarang kita ambil suatu apa namanya pemetaan ya. Jadi setelah F itu dari R pangkat 1 ya, menuju ke juga R pangkat 1 ya. Nah, tadi saya katakan bahwa R pangkat 1 yang sebelah kiri itu disertai dengan apa namanya struktur diferensial A yang 1, kemudian yang di sebelah kanan itu kita berkali dengan struktur diferensial A2. Oke, nah pemetaannya begini. Jadi apa namanya ini P katakanlah ya atau X ya, X ya. Saya pasangkan dengan X pangkat sepertiga. Ya. Mudah dibuktikan bahwa pemetaan ini bijektif. Ya, domainnya seluruh R pangkat 1, range-nya juga seluruh pangkat R pangkat 1, lalu apa yang injektif ya, satu-satu. Yang mudah sekali buktikan gitu. Nah, sekarang kita coba konstruksi apa namanya wakilan koordinat ya dengan menggunakan dua sistem koordinat yang ada di A1 dan di A2 yang saya sebutkan di sini ya. Oke, jadi saya tulis di sini ya. Jadi apa namanya? Yang pertama ya. Jadi biasa ya, V1 inverse dilanjutkan dengan F ya, lalu dilanjutkan dengan apa namanya V2 gitu. Oke, nah ini tentu saja pemetaan dari R pangkat 1 ya, menuju ke R pangkat 1 ya, yakni bahwa setiap titik apa namanya T begitu atau X ya, X saja di sini X gitu ya, itu akan dibawa ke sini ya, X ya, V1 inverse dilanjutkan dengan F dilanjutkan dengan V2. Nah ini kita hitung sekarang ya, di sini ya. Jadi X ya, V1 inverse dilanjutkan dengan F dilanjutkan dengan V2 itu apa ya, kita hitung ya. Jadi tentu saja ini sama dengan V2 ya, F dilanjutkan dengan V2 ini dalam kurung ini ya, kita hitung itu ya. Jadi V1 F inverse ya, ini V2 ya, inverse 2 inverse. Oke, nah ini dalam kurung ya, dalam kurung T gitu ya, berapa ini ya. Oke, nah ini seperti yang kita lakukan di sana tadi. Jadi ini dalam kurung V1 ya, F inverse dilanjutkan V1 ya, dalam kurung ini V2 inverse T gitu ya. Nah yang ada dalam tanda kurung itu adalah ini tadi didasarkan dari sini ya, sorry, dari ini ya, dari ini ya. Oke, jadi ini V1 ya, dalam kurung F inverse dilanjutkan dengan V1 ini apa namanya T pangkat sepertiga. Oke, nah ini mestinya sama dengan V1 oke, lalu dalam kurung F inverse dari T pangkat sepertiga. Nah kalau F itu membawa X menuju X pangkat sepertiga, maka inverse-nya adalah dari T menuju T pangkat 3 gitu. Jadi kalau T pangkat sepertiga pangkat 3 hasilnya T itu sendiri ya. Jadi ini mestinya sama dengan V1 T, dan menurut itu tadi V1 itu tadi X menuju X, jadi sama dengan T. Oke, kita lihat di sini ya, wakilan koordinat untuk F inverse relatif terhadap dua sistem koordinat tadi itu juga diferensiabel C infinite ya. Nah kemudian pertanyaan sekarang, apakah kita bisa mengatakan bahwa pemetaan ini merupakan pemetaan yang diferensiabel dan
inversinya juga diferensiabel gitu. Ya, mengingat kita hanya menggunakan satu sistem koordinat ya di di FR yang kiri di A1 dan satu sistem koordinat di A2. Nah, jawabnya iya, sebab kedua sistem koordinat yang kita gunakan itu memiliki domain yang meliputi seluruh R pangkat 1. Ya, domainnya seluruh R pangkat 1. Sehingga kemudian kalau ada sistem koordinat yang lain ada kita gunakan, maka otomatis diferensiabilitas yang kita simpulkan tadi itu juga bisa dibuktikan berlaku gitu. Jadi artinya bahwa kalau kita menggunakan sistem koordinat yang lain, ya masih katakanlah U1, misalnya atau U, V ya di A1 dan juga sistem koordinat misalnya V, C di A2, maka relatif terhadap kedua sistem koordinat ya itu wakilan koordinat bagi pemetaan F itu juga diferensiabel, inversinya juga diferensiabel. Jadi kesimpulannya adalah bahwa F itu diferensiabel, inversinya diferensiabel ya, dan itu pemetaan itu bijektif ya. Jadi oleh karena itu F itu adalah suatu diffeomorfisme. Jadi dari sini diambil kesimpulan ya bahwa F itu suatu diffeomorfisme C infinite atau suatu diffeomorfisme gitu aja. Jadi kalau kita menyebut diffeomorfisme C infinite itu cukup kita sebut suatu diffeomorfisme. Jadi F itu suatu diffeomorfisme ya, dari manifold diferensiabel ini ke manifold diferensiabel yang ini. Lihat di sini yang menarik adalah bahwa A1 dan A2 ini dua struktur diferensial yang berbeda meskipun sama-sama di R pangkat 1 gitu. Ya, sehingga kemudian R pangkat 1 A1 dan R pangkat 1 A2 ini tentu sebenarnya merupakan dua manifold diferensiabel yang berbeda, tetapi dalam hal ini ya kita menemukan suatu diffeomorfisme ya, dari R1 A1 menuju R pangkat 1 A2 gitu. Oke. Good. Nah, contoh berikutnya ya ya akan kita bahas ini ya. Jadi contoh yang kedua ya, yang kedua. Jadi kita akan meninjau dua buah manifold diferensiabel. Jadi yang pertama itu saya sebut sebagai Z ya, IL. Apa itu? Ini adalah himpunan yang beranggotakan semua ya, titik X, Y, Z ya, di dalam R pangkat 3 sedemikian sehingga X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat itu sama dengan 1 ya, jadi inilah himpunan semua titik-titik yang berada pada suatu silinder ya, dengan sumbu Z gitu, dan jari-jarinya satuan. Oke, itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, saya tulis sebagai ini P. Ya, ini himpunan yang beranggotakan semua titik X, Y, Z ya, juga di R pangkat 3. Oke, sedemikian sehingga atau asalkan ini X kuadrat ditambah dengan Y kuadrat ya, minus Z kuadrat itu sama dengan 1 ya. Jadi ini adalah himpunan yang beranggotakan semua titik yang berada pada suatu hiperboloid gitu ya, hiperboloid ya, di ruang 3 dimensi ya. Oke, nah saya akan tunjukkan bahwa ya masing-masing ini nanti ya disertai dengan suatu struktur diferensial itu diffeomorfis ya, diffeomorfis ya, artinya bahwa kita bisa mengkonstruksi suatu diffeomorfisme dari silinder ke hiperboloid gitu. Ya, bagaimana cara mengkonstruksinya ya, ini ya cara mengkonstruksinya. Kalau kita lihat ya hiperboloid itu dari atas dan juga silinder itu, jadi
kita susun aja bahwa hiperboloid dan silinder itu dalam satu sumbu, sama-sama sumbu Z dalam hal ini ya. Oke, nah kemudian kita bisa melihatnya dari pada permukaan kalau kita potong dengan sumbu dengan bidang Z sama dengan konstan gitu, maka kita akan melihat dua ini, jadi dua kalau sudah ke sini ya, misalnya ini sumbu X ya, ini sumbu Z misalnya ya, maka kita bisa menuliskan begini ini silindernya gitu ya, kemudian potongan mendatar dari hiperboloid tentu saja juga berupa lingkaran gitu ya, katakanlah ini gitu, katakanlah ini. Gitu, jadi ini silinder, ini hiperboloidnya. Oke. Nah sekarang kalau saya tarik garis mendatar ya, berangkat dari sumbu Z ya, keluar begitu ya, maka satu garis itu akan memotong satu titik di silinder dan satu titik di hiperboloid. Oke, misalnya titik ini saya sebut sebagai titik X, Y, Z, dan titik ini saya sebut sebagai titik X aksen, Y aksen, dan Z aksen. Ya. Oke. Nah, seandainya ini sudut ini theta gitu, ya, maka mudah dipahami karena silinder ini tadi berjari-jari satuan, ya, maka X itu mestinya sama dengan kosinus theta. Ya, 1 kosinus theta ya. Kemudian Z itu sama dengan 1 sinus theta. Ya. Oh, ini sinusnya, sinus theta. Nah, kalau ya jadi dalam hal ini Z-nya sama ya. Z-nya sama. Jadi Z aksen sama dengan Z. Jadi jari-jari ya katakanlah gitu ya, jari-jari lingkaran yang merupakan tampang lintang dari hiperboloid itu pada ketinggian Z itu mestinya bisa diperoleh dari sini ya. Jadi X kuadrat plus Z kuadrat itu akan sama dengan 1 minus Z kuadrat gitu. Plus ya, plus Z kuadrat. Jadi dengan demikian maka jari-jari lingkaran yang merupakan tampang lintang dari hiperboloid itu pada ketinggian Z itu sama dengan akar dari 1 plus Z kuadrat. Ya, jadi jadi ini jari-jari hiperboloid pada ketinggian Z itu. Atau mungkin saya tulis saja sebagai ini R gitu ya, R Z gitu. Ini kuadrat. Jadi dengan RZ itu sama dengan akar dari 1 minus plus Z kuadrat. Ini adalah jari-jari lingkaran yang merupakan tampang lintang dari hiperboloid ya, pada ketinggian Z. Oke, jadi oleh karena itu kita bisa lihat itu X aksen, ya, X aksen mestinya sama dengan RZ ya, dikalikan dengan kosinus theta ya, dan ini mestinya sama dengan akar ya, 1 plus Z kuadrat ya, dikalikan dengan kosinus theta. Sebenarnya kosinus theta adalah X itu, jadi X. Oke. Nah demikian juga untuk Z ya, kita bisa menghitung dengan cara yang sama ya. Dalam ini Z aksen, maaf ya, itu mestinya sama dengan jari-jari itu RZ dikalikan dengan sinus theta. Nah RZ itu sama dengan akar 1 plus Z kuadrat, sinus theta itu sama dengan Z gitu. Kemudian Z aksen tadi sama dengan Z. Dari sini kita bisa sekarang bisa mengkonstruksi suatu pemetaan ini ya. Jadi saya tulis saja pemetaan itu sebagai apa, misalnya F besar ya, F besar itu pemetaan dari ya, silinder menuju ke hiperboloid tadi. Ya, ini bahwa setiap titik X, Z, dan Z itu
itu saya pasangkan dengan titik f x z z. Oke, nah f x y z ini ya tentu diberikan oleh apa yang di sana ya, dan tulisnya ada ya. Jadi dimana f x z z itu adalah dalam kurung ya akar 1 plus z kuadrat dikalikan x, akar ya, 1 plus z kuadrat dikalikan z ya, jadi lalu koma z. Nah, jadi ini adalah pemetaan dari apa namanya silinder ke hiperboloid. Ya, pemetaan ini bijektif ya, karena domain ya setiap titik ya, pada silinder yaitu akan dipasangkan dengan satu titik pada hiperboloid dan sebaliknya. Nah, kemudian tentu saja kita bisa tunjukkan apa namanya atau bisa kita hitung wakilan koordinat ya bagi pemetaan ini gitu, ya. Nah, sekarang kalau ditanya wakilan koordinat tentu saja kita akan bicara tentang struktur diferensial misalnya. Ya, kita pilih misalnya suatu struktur diferensial yang memuat apa namanya proyeksi gitu ya. Jadi secara konstruksi misalnya ya kita bisa memilih suatu struktur diferensial di Z di silinder maupun di hiperboloid itu yang memuat misalnya sebagai contoh apa namanya sistem koordinat ini ya. Jadi yang pertama saya tulis sebagai apa namanya ini ya. Nah, oke, ini aja ya. Jadi ya misalnya saya tulis Z Z atau ini aja biar mudah ya, U aja pakai U X ya, X plus gitu ya. Ini UX plus dalam konteks ini tadi ya, silinder dan hiperboloid tadi ya. Dan untuk yang silinder ini ya, jadi ini adalah himpunan yang beranggotakan semua titik X, Z, Z ya, anggota silinder itu tadi ya. Demikian sehingga X-nya itu lebih besar dari 0 gitu. Ya, X-nya lebih besar dari 0. Ya. Jadi kalau di sini jadi ini pilihan di sana itu. Ya, jadi kita paruh silinder itu menjadi dua bagian ya, sana dan sana itu. Yang kita pilih yang sebelah sana. Tapi yang ini tidak termasuk ya, garis titik garis ini tidak termasuk. Oke. Itu yang pertama untuk silinder, dan lalu kita pilih begini, kita pilih sebagai pemetaan koordinat ya. Jadi ini saya tulis juga Vx plus itu pemetaan dari Ux plus ya, menuju ke R pangkat 2 ya, menuju ke R pangkat 2 yakni bahwa setiap titik X, Z, Z itu saya pasangkan dengan titik ini. Jadi Vx plus ya, X, Z, Z ya, itu tidak lain adalah ini, apa namanya Z, Z. Ya, dari sini kemudian kita bisa dengan mudah ya Vx plus inverse ya, itu mestinya kalau sini ada alfa, beta begitu, anggota ini R pangkat 2 di wilayah itu tadi ya. Jadi nanti range-nya tentu tidak seluruh R kuadrat gitu ya, range-nya apa namanya di wilayah ini ya, mungkin nanti bisa di ya ini. Jadi kalau dituliskan ya dalam hal ini ya, dalam hal ini ya V X plus U X plus ya, saya seperti itu. Ini tidak lain adalah apa namanya interval ya, min 1,1 cross R. Ini harus ditulis ya, kalau mau berlengkap semacam itu. Ya, jadi ini alfa, beta itu anggota itu ya, min 1,1 cross R gitu ya. Oke, nah ini di bawah menuju ke Vx plus ya, inverse alfa, beta gitu ya. Nah, ini tentu saja akan sama dengan ini ya, akan sama dengan betanya tetap
anggota, kemudian akar dari apa 1 minus alfa kuadrat gitu. Ya, koma beta, ya, koma koma alfa, ya, koma beta. Ya, jadi ini tentu saja anggota dari UX plus tadi. Oke, itu sistem koordinat yang kita pilih, ya, apa suatu sistem koordinat yang kita pilih yang ada di suatu struktur diferensial yang kita pilih juga di silinder. Artinya bahwa di silinder itu kita pilih suatu struktur diferensial yang memuat apa namanya tata koordinat semacam itu. Ya. Oke, kemudian untuk yang apa yang namanya hiperboloid, ya saya pilih Vx plus gitu. Ya, Vx plus, ya itu adalah himpunan ini. Jadi himpunan semua x aksen, z aksen, z aksen, ya anggota apa namanya hiperboloid itu, ya sedemikian sehingga sama, ya. Jadi x aksen, ya x aksen itu lebih besar dari 0. Ya, jadi kita pilih sebelah sana. Gitu. Ya nanti tentu saja harus ini juga termasuk, ya nanti juga dihitung juga harusnya gitu ya, di sebelah sini juga, sebelah sana juga. Gitu. Good. Nah kemudian pemetaannya saya akan tuliskan sebagai C x plus. Gitu, ya. Ini adalah pemetaan dari V x plus menuju ke tadi R pangkat 2. Ya tidak seluruh R pangkat 2 tapi sebagian, ya. Jadi itu agak susah ya menggambarkan untuk image dari V yang jelas itu, ya. Oke, ini misalnya ada x aksen, z aksen, z aksen, ya. Ini saya pasangkan nantinya dengan Vx plus gitu. Jadi x aksen, z aksen, z aksen, dan ini akan sama dengan apa namanya z aksen, z aksen. Oke, good. Itu sistem koordinat yang ada di apa namanya hiperboloid, ya, hiperboloid gitu. Good. Nah kemudian kita coba apa namanya hitung inverse begitu, ya. Oh sudah habis. Ya sekarang kita coba konstruksi Vx inverse gitu, ya. Ini tentu saja pemetaan kita tadi, misalnya saya punya alfa aksen, beta aksen, ya. Oke, anggota R kuadrat, maka ini akan dipasangkan tentu saja dengan si X inverse gitu, ya. Ini ada alfa aksen, beta aksen gitu. Nah ini mestinya akan sama dengan apa namanya ya akar dari itu, ya, akar dari jari-jari. Jadi tadi apa di ya pada ketinggian z tadi. Jadi dalam ini beta aksen itu sebagai z gitu, ya, sehingga kemudian ini mestinya adalah apa ya tadi, ya, 1, ya, jari-jari dikuadratkan, ya, jari-jari dikuadratkan, yakni 1, ya, plus beta aksen, ya, kuadrat, ya. Kemudian dikurangi dengan z. Z-nya adalah alfa itu. Jadi ini alfa aksen, ya, kuadrat itu. Oke. Ini jari-jari lingkaran, ya, tampang lintang hiperboloid, ya, pada ketinggian beta aksen, ya. Oke, jadi lihat di sini tadi, ya, bahwa jari-jari itu sama dengan ini, ya. Karena kalau ini beta aksen, maka tentu jari-jarinya adalah akar dari 1 plus, ya. Kalau dikuadratkan berarti 1 plus beta aksen kuadrat dikurangi dengan apa namanya z-nya, ya, z-nya adalah alfa aksen, ya. Ini koma alfa aksen, koma beta aksen. Nah, ya, jadi itu adalah apa namanya titik yang memiliki koordinat, ya,
ya titik pada hiperboloid ya, yang memiliki koordinat alfa aksen, beta aksen gitu. Nah sekarang dengan kita punya pemetaan semacam ini, ya kita konstruksi tadi apa nama wakilan koordinatnya, ya. Jadi kalau tulis f gitu ya, ini adalah ada v x ya inverse cx gitu. Ini yang lain adalah ya, jadi dari sini v x inverse dilanjutkan dengan f, lalu dilanjutkan dengan cx gitu. Ya. Nah ini tentu saja lah pemetaan dari tadi apa namanya tadi ya, jadi ini tadi ya, kalau ditulis min 1,1 ya cross r gitu ya, katakanlah nanti menuju ke r kuadrat gitu ya, r kuadrat gitu ya. Jadi sebenarnya bukan r kuadrat ya, tadi bagi subhimpunan di r kuadrat yang merupakan apa namanya bentuk ya dibatasi oleh apa hiperbola gitu ya, hiperbola di wilayah di r kuadrat yang dibatasi oleh hiperbola gitu ya, ya. Nah kemudian ini tentu saja setiap titik alfa ya katakanlah koma beta gitu ya, saya menggunakan alfa beta jadi ya, di sini ada alfa beta, itu akan dipasangkan dengan dari ya, f cx vx inverse dari alfa koma beta. Nah kita hitung sekarang ini f ya cx vx ya, kita pakai ini tata tulis yang kita gunakan, kita menggunakan invert ya, ini alfa koma beta. Nah ini tentu saja akan sama dengan ini apa ya, dimulai dari ini alfa beta ya, jadi ini cx bundaran f gitu. Oke. Nah ini kemudian di sini ada vx ya inverse alfa beta ya, jadi ini masuk, jadi ini apa namanya dimasukkan ya, alfa beta dimasukkan sini. Oke. Nah ini tentu akan sama dengan ya cx ya, f gitu, f dilanjutkan dengan cx dan di sini ada tadi kita baru sudah menghitung ya vx inverse dari alfa beta ya, di sana ya, jadi ada akar berapa 1 minus alfa kuadrat itu ya, lalu koma ya alfa ya, koma beta gitu ya. Ya ini dari sini ya, jadi vx apa inverse ya, vx plus ya, vx plus ini harus pakai plus, nah, pakai plus ini pakai plus ya, pakai plus ya, plus plus ya, plus ya, perbagi ya. Oke, kita perbagi ya. Oke, nah ini ya, jadi inputnya ini ya, inverse harusnya pakai tanda kurung. Oke itu. Nah apa namanya oleh f, jadi ini sekarang bisa ditulis saja sebagai c x plus ya dalam kurung f ya, dalam kurung ini tadi akar 1 minus alfa kuadrat ya koma alfa koma beta gitu kurung. Nah sekarang kita lihat di sini, jadi f x y z seperti ini ya, jadi kita akan apa namanya mendapatkan ya, itu akan sama dengan ya, semua itu akan sama dengan ini ya cx ya plus ya, dalam kurung ini, dalam kurung ya, jadi f itu membawa x y z ke sini gitu ya, jadi oleh karena itu misalnya sama dengan akar dari apa z-nya ini ya 1 plus z kuadrat, 1 ya plus beta kuadrat lalu dikalikan x-nya itu ya, x-nya adalah jadi ya, jadi dikalikan dengan akar 1 minus alfa kuadrat. Oke, gitu. Ya. Kemudian apa namanya ya, oke 1 minus alfa kuadrat ya.
kemudian koma ya akar ya 1 plus ya beta kuadrat dikalikan z. Z-nya apa? Z-nya adalah alfa gitu. Ya, ini alfa. Kemudian yang terakhir ya koma z gitu. Ya, Z-nya adalah beta itu ya beta. Oke, ya. Oke, kita dapatkan ini. Nah, kemudian oleh si x plus ya, lihat ya, si x plus ini tadi ya, x aksen, y aksen, z aksen dibawa ke ini x aksen, x z, z aksen. Jadi ini karena itu tidak lain ini adalah apa namanya gitu ya, akar 1 plus beta kuadrat alfa, beta. Nah, dengan demikian maka kita bisa dengan mudah ya, melihat bahwa ini ya, pemetaan ini itu diferensiabel ya, terhadap alfa dan beta gitu, ya. Kemudian tentu orang harus mengkonstruksi inversnya gitu ya, inverse dari apa namanya f itu. Jadi kalau dituliskan f inverse ya, ini tentunya pemetaan dari hiperbola ya, hiperboloid ya, menuju ke silinder ya, tadi saya tulis z ya, silinder ya, ini bahwa setiap titik x aksen, z aksen, z aksen itu akan dibawa menuju ke f x aksen, z aksen, z aksen dengan ini f inverse ya, f inverse dari x aksen, z aksen, z aksen itu mestinya adalah kebalikan dari ini tadi, ya. Jadi apa namanya dalam kurung ya, x aksen ya, kalau misalnya ya, sekian ini sama dengan x aksen ya, sehingga x itu sama dengan x aksen dibagi itu ya, dibagi dengan akar 1 plus z aksen. Kebetulan z aksen sama dengan z, jadi ini z aksen kuadrat ya, koma z aksen dibagi dengan akar 1 plus z aksen kuadrat lalu koma z aksen. Jadi ini f inverse gitu. Nah, selanjutnya silahkan digunakan untuk latihan ya, digunakan untuk latihan bagaimana mengkonstruksi wakilan koordinat bagi f inverse itu. Silahkan tunjukkan ya dengan mudah ya, bisa seperti apa yang saya lakukan ya, dengan mudah bisa tunjukkan bahwa wakilan koordinatnya pun juga merupakan apa namanya pemetaan yang diferensiabel ya, diferensiabel infinite maksudnya ya. Oke, nah jadi dengan menggunakan ini kita baru bicara dua apa namanya sistem koordinat ya, sistem koordinat di silinder dan satu sistem koordinat di apa namanya di hiperboloid gitu. Nah, tentu Anda bisa memvariasi yang hasilnya kira-kira juga tidak sulit untuk diturunkan ya, sehingga kemudian Anda bisa simpulkan bahwa pemetaan f ini merupakan pemetaan yang apa namanya diferensiabel, inversnya diferensiabel ya, karena bijektif ya, pemetaan f itu pemetaan yang bijektif, pemetaan itu diferensiabel C infinite, lalu inversnya juga diferensiabel C infinite. Jadi artinya bahwa f itu suatu diffeomorfisme dari silinder ke hiperboloid. Jadi silinder dan hiperboloid yang apa itu merupakan dua apa namanya manifold diferensiabel yang diffeomorfis. Oke, ini contoh ya. Yang kedua. Oke, sekarang saya menginjak ke pembahasan berikutnya ya, yakni berkaitan dengan apa namanya dua jenis pemetaan antara dua manifold diferensiabel yang sangat penting ya, karena mendasari banyak hal nanti ya. Oke, saya mulai dari sini. Ya, saya mulai dengan definisi ya. Ini definisi. Atau sebelum definisi kita perjanjian dulu ya. Jadi kita misalkan dulu ya, misalkan M, ini ya, itu suatu manifold
variabel CR berdimensi M, ya, M gitu ya, manifold diferensiabel CR berdimensi M. Oke. Nah, lalu misalkan A gitu ya, satu, yaitu suatu struktur diferensial, ya, struktur diferensial di R pangkat 1 yang memuat ini ya, sistem koordinat ini R1, V1 gitu ya, seperti yang sudah kita bicarakan tadi ya. Jadi V1 adalah identitas ya, di R1, di R pangkat 1 gitu. Oke ya. Kemudian selanjutnya kita sepakati ya, gini. Jadi misalkan A, B itu subset di R pangkat 1 ya, suatu ya, interval ya, terbuka di R pangkat 1 ya, di R pangkat 1, maka interval ini, interval A, B ya, akan kita bekali dengan struktur diferensial yang diwarisi dari sini tadi, dari A1 ya. Jadi interval AB itu akan dibekali dengan ya, struktur diferensial yang diwarisi dari A1 ya. Artinya bahwa sistem koordinat di AB itu ya, diperoleh dengan jalan irisan ya, antara AB itu dengan domain sistem koordinat di A1, dan pemetaannya merupakan pemetaan di AB itu ya. Maksud saya misalnya sebagai contoh ya, mungkin kita sering akan menggunakan ini tadi. Jadi ini kan ada di A1 ya, maka kemudian dari sini kita akan mendapatkan sistem koordinat di A, B itu ya. Jadi sistem koordinat di AB itu nantinya akan kita tulis ini A, B ya, koma gitu ya, V1 itu dibatasi pada interval A, B gitu. Ya, Anda kenal ya, jadi V1 ya dibatasi pada interval A, B itu adalah pemetaan dari A, B ya menuju ke R itu ya, satu, sedemikian sehingga setiap titik ya katakanlah X anggota interval atau T ya katakanlah T anggota interval A, B itu akan dipasangkan dengan V1 dibatasi pada interval A, B gitu. Ya, dan ini tidak lain sama dengan V1 T itu, dan tidak lain sama dengan P. Oke. Ya, jadi nanti kalau kita melibatkan R pangkat 1 dan interval terbuka di dalam R pangkat 1 itu, maka kita akan menggunakan struktur diferensial yang semacam itu. Ya, di R kita akan selalu menggunakan ini sistem koordinat semacam itu, R1 V1, dan di interval sembarang A, B kita akan menggunakan sistem koordinat semacam ini ya, dengan pemetaan V1 yang dibatasi pada interval A, B itu. Good. Nah, sekarang kita akan membahas atau mendefinisikan dua jenis pemetaan yang penting gitu. Jadi yang pertama saya tulis definisi ya, definisi. Yang pertama ya, suatu
ya, suatu fungsi ya, bernilai real ya pada manifold ya, manifold diferensiabel CR, yakni M, ini ya, adalah pemetaan berikut ini, adalah suatu pemetaan berikut ini ya, adalah suatu pemetaan ya, adalah suatu pemetaan ya, kita tulis di sini ya, suatu pemetaan ya. Kalau di sini tadi mungkin kita kasih nama apa namanya F gitu ya, F dari M menuju R gitu. Jadi setiap pemetaan dari manifold M ya ke R gitu ya, itu akan kita sebut sebagai fungsi bernilai real gitu. Oke. Nah, kalau R itu diganti dengan C, himpunan semua bilangan kompleks, artinya bahwa fungsi itu bernilai kompleks ya, maka kemudian kita katakan lagi bahwa suatu fungsi bernilai kompleks gitu ya, adalah pemetaan dari manifold M itu menuju ke C gitu ya, himpunan yang beranggotakan semua bilangan kompleks. Nah, selanjutnya kemudian suatu fungsi dikatakan diferensiabel, yaitu sesuai dengan apa namanya diferensiabilitas ya, ditentukan berdasarkan cara kita menentukan diferensiabilitas pemetaan ya. F itu sebagai pemetaan dari manifold M dan manifold R ya. Sekali lagi bahwa di sini manifold M disertai dengan struktur diferensial A ya, kemudian manifold R itu disertai dengan struktur diferensial tadi A1 ya. Ini suatu struktur diferensial yang memuat apa namanya tata koordinat itu. Oke, gitu saya rasa ya. Nah, kemudian yang kedua, pemetaan yang kedua ya, kurva ya. Suatu kurva dengan ya, saya tulis C gitu ya, suatu kurva C pada ya, manifold M ya, A diferensiabel maksudnya A ya, adalah suatu dengan ya, masih yang saya tambah lagi, dengan domain interval A, B ya, adalah ya, suatu pemetaan ya, ini C dari A, B ya, menuju ke apa namanya M ya. Nah, sekali lagi di sini tadi disertai dengan struktur koordinat yang memuat apa namanya pembatasan tadi ya, V1 dibatasi pada interval A, B, kemudian M disertai dengan struktur koordinat A tadi gitu. Nah, oleh karena itu kita bisa tentukan C itu diferensiabel atau tidak berdasarkan diferensiabilitas pemetaan antara dua manifold ini, manifold A, B ya, dan manifold M ya. A, B disertai dengan suatu struktur diferensial yang diwarisi dari A1, sementara M dengan sendirinya diwarisi dengan struktur diferensial A. Jadi orang bisa mengatakan bahwa C itu diferensiabilitas atau diferensiabel atau tidak berdasarkan itu semua gitu. Ya. Good. Nah, kemudian yang penting untuk disampaikan di sini adalah bahwa kurva di dalam konteks ini lebih dimaknai ya pemetaannya gitu ya, bukan image-nya, bukan apa namanya lintasan yang terbentuk di M karena ada pemetaan itu. Jadi kenapa? Karena nanti ada dua buah kurva memiliki image yang sama meskipun kurva itu berbeda ya. Jadi oleh karena itu yang penting dalam hal ini adalah pemetaannya itu ya. Kurva itu dipahami sebagai pemetaan itu tadi, jadi dari interval A, B menuju ke M. Oke. Nah, kemudian kita akan coba konstruksi sekarang wakilan koordinat ya. Jadi wakil koordinat dari apa namanya dua pemetaan ini ya, dari fungsi dan juga dari apa namanya kurva itu tadi. Oke, nah ini
saya tulis di sini ya. Jadi yang pertama yang fungsi tadi, ya, yang fungsi tadi good, ya. Jadi ingat kita akan selalu menggunakan ini, ya, tata koordinat itu di r pangkat 1, sehingga kemudian kita bisa menuliskan wakilan koordinat bagi apa namanya fungsi itu. Jadi yang pertama, ya, misalkan ini u, v itu anggota ini tadi a gitu, ya. Satu sistem koordinat di mana di m gitu ya, sistem koordinat di m. Oke, nah kemudian ya tentu saja kita akan menggunakan selalu ini tadi ya, saya sekali lagi. Maka kemudian fungsi tadi, fungsi f itu tadi, ya, itu akan ditulis ini, ya, tulis saja sebagai v f, ya, ini v, v1. Nah berhubung v1 itu identitas, ya, maka kemudian kita bisa tuliskan ini cukup ini. Jadi untuk khusus untuk fungsi kita bisa tuliskan ini, ya, fv, wakilan koordinat bagi fungsi f, ya, dalam sistem koordinat u, v itu, ya, cukup fv itu, maksudnya seperti itu. Nah ini tentu saja seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ini sama dengan v pangkat min 1 inverse, ya, dilanjutkan dengan f, ya, jadi v inverse dilanjutkan dengan f dilanjutkan dengan v1 gitu. Nah karena v1 itu identitas, maka ini akan sama dengan v inverse dilanjutkan dengan f. Ya tentu ini adalah pemetaan, ya, dari v, ya, jadi u gitu, ya, menuju ke r, ya, dari ya, oke, jelas ya rasa, ya. Nah sebenarnya bukan vu, ya, jadi tentu saja nanti misalnya, ya, contoh, ya, ini adalah contoh ketika domain dari fungsi itu mencakup u, jadi u itu ada di dalam domain dari fungsi f itu, maka kemudian kita dapatkan seperti ini. Tapi bisa juga terjadi bahwa domain dari fungsi f, ya, domain fungsi f dan u itu hanya beririsan, artinya ada wilayah yang tidak beririsan, tidak di luar, ya, jadi ada wilayah di u yang di luar domain f itu terjadi, maka kemudian harus ada perhitungan yang lebih rinci di sana. Tapi ini saya andaikan dulu bahwa u, ya, kita pilih suatu koordinat u misalnya yang berada di dalam domain dari fungsi f itu, maka kemudian wakilan koordinat bagi fungsi f digambarkan seperti ini. Oke, nah kemudian yang kedua, ya, oke, kalau dengan demikian maka, ya, kita lihat ini bahwa fv adalah pemetaan, ya, dari vu. vu itu apa? vu itu adalah ini di r pangkat ya, maksudnya begini, ya, jadi misalkan ya p itu anggota u misalnya, ya, p itu anggota u, ya, maka tentu saja vp, ya, itu ada di vu itu, ya, gitu. Sehingga fv, ya, wakilan koordinat bagi fungsi f, ya, dalam sistem koordinat u, v itu memetakan vp, ya, vp itu menuju ke fv vp gitu, ya, fv vp ini p, ya, vp. Nah vp itu bisa misalnya ditulis sebagai x1, ya, x2 dan seterusnya sampai dengan xm misalnya, ya. Oke, maka kemudian fv itu, ya, merupakan tadi, jadi memasangkan, ya, ini x1, x2 sampai xm itu dengan ini fv x1, x2 sampai dengan xm, ya. Kemudian orang bisa menentukan diferensiabilitas fungsi f itu dari diferensiabilitas wakilan koordinatnya ini. Jadi dengan demikian kita bisa mudah sekali, ya, mengatakan bahwa f itu diferensiabel atau tidak, karena ini ternyata hanya merupakan fungsi real yang dengan domain dengan variabel x1, x2 sampai dengan xm, yang itu merupakan variabel real gitu, sehingga kita bisa mengatakan f itu diferensiabel atau tidak, tinggal menurunkan, ya, fv itu, ya, terhadap x1, x2 sampai dengan xm. Oke.
itu tentang fungsi ya, tentang fungsi apa namanya penilaian yield ya. Good. Nah, kemudian kita lanjut ke apa namanya kurva gitu ya, kurva. Nah, saya putarkan sini ya. Sudah. Ya, yang B ya, yang B sekarang misalkan C itu kurva ya pada manifold M ya, dengan domain apa namanya interval ini A, B untuk M gitu, ya. Nah, perlu saya tambahkan ya, jika interval A, B itu memuat apa namanya 0 gitu ya. Dan memang nanti kan kita coba selalu membicarakan apa namanya, bukan selalu ya, tapi sebagian besar akan kita bicarakan bahwa interval A, B itu memuat bilangan 0 itu ya. Jika itu berlaku maka ya, sorry, tambah satu lagi ya, dan C0 itu misalnya sama dengan P, maka kurva itu akan kita katakan sebagai ya, maka kurva C ya, kurva C itu disebut atau dikatakan sebagai kurva yang berawal ya, dari P ya. Jadi kalau A, B itu memuat bilangan 0 dan kebetulan C0 itu sama dengan P, maka dikatakan bahwa kurva C itu tadi merupakan kurva yang berawal dari P gitu. Good. Nah, sekarang misalkan apa namanya kurva C itu berawal dari P misalnya begitu ya. Kemudian artinya bahwa C itu adalah pemetaan dari interval A, B yang memuat 0, C0 sama dengan P menuju M misalnya ya. Maka kemudian wakilan koordinat bagi C kita akan konstruksi. Jadi misalnya ya, misalkan tadi U, V itu anggota A gitu, anggota A yang memuat domain dari itu tadi. Jadi yang memuat range dari C itu sedemikian ya, sehingga C AB ya, range dari C itu apa namanya katakanlah beririsan dengan U itu tidak sama dengan kosong ya, bukan merupakan irisan kosong ya. Maka kemudian kita bisa konstruksi suatu pemetaan ya, yang merupakan wakil koordinat bagi C itu ya. Jadi begini ya, jadi ya apa V1 tadi, V1 dibatasi pada interval A, B ya. Kemudian apa namanya dilanjutkan ya. Oke, mungkin akan lebih selamat ya kalau dalam hal ini ya saya pilih bahwa ini ada di dalam U saja ya, ini dalam U saja biar lebih enak dibaca. Nanti kita coba diskusikan lebih lanjut ya, untuk keadaan yang lebih umum daripada itu tadi. Jadi misalnya ini ada di dalam U misalnya ya. Oke, nah jadi dibatasi pada interval A, B ya, apa namanya ya, tentu saja inverse ya, jadi inverse itu ya. Jadi semua ini ya diinverskan ya, jadi di sini ya, dilanjutkan dengan C, lalu dilanjutkan dengan V. Nah, ini identitas gitu. Ini pemetaan dari A, B ya, interval A, B menuju ke V, U gitu. Ya, nah karena identitas maka kemudian orang bisa nuliskan bahwa C, V itu dijadikan sebagai atau disebut sebagai wakilan koordinat ya, bagi kurva C dengan sistem koordinat U, V tadi ya. Jadi itu adalah pemetaan dari interval A, B atau kalau ditulis ini ya, segini C dilanjutkan dengan V. Ini pemetaan dari interval A, B ya menuju ke V,
Jadi itu saja setiap titik T anggota interval A, B itu akan dipasangkan dengan CV T gitu ya. Nah, ini tentu saja sama dengan tadi V ya, kalau tulis ya V, kemudian ini CT gitu. Nah, ingat bahwa V CT ya, itu CT itu adalah titik pada U ya. Kemudian oleh V dibawa ke R pangkat M. Jadi ini anggota R pangkat M sebenarnya ya. Karena V itu adalah subset di R pangkat M. Oke, jadi oleh karena itu orang bisa menuliskan bahwa ini T itu akan dipasangkan dengan CVT yang itu boleh ditulis seperti ini misalnya ya, X1T ya, X2T terus nanti sama dengan XMT ya gitu. Karena ini ada di VU tadi ya, ada di R pangkat M. Jadi wakilan kurva bagi wakilan koordinat ya, atau wakilan lokal kok bagi C, kurva C relatif terhadap sistem koordinat U, V itu tidak lain adalah pemetaan CV ya dari interval A, B menuju ke ini VU di R pangkat di R pangkat M itu tadi. Jadi kurva di R pangkat M itu sebagai wakil bagi kurva di M tadi. Oke, nanti akan terlihat ya, akan nampak kalau kita membicarakan secara lebih dengan menggunakan diagram ya, akan saya tuliskan. Oke, jadi dengan demikian orang juga bisa membicarakan diferensiabilitas ya, CV itu atau C, diferensiabilitas tadi kurva C itu dari wakilan koordinatnya itu ya. Jadi apakah CV itu diferensiabel atau tidak, atau ini tadi X1, X2 sama dengan XM itu diferensiabel atau tidak terhadap T itu. Ya, saya rasa tidak sulit ya memahami itu ya. Jadi bagaimana menentukan diferensiabilitas pemetaan ya. Jadi selalu akan kita bawa atau kita tentukan dari diferensiabilitas wakilan lokalnya terhadap sistem koordinat yang kita gunakan, terhadap semua sistem koordinat yang ada di masing-masing manifold diferensiabel yang kita bicarakan. Nah, sekarang kita coba lihat, kita gambarkan ya secara diagram gitu biar lebih jelas terkait dengan dua pemetaan penting tadi ya. Jadi fungsi real atau fungsi kompleks bisa juga, dan juga kurva ya pada manifold diferensiabel M itu. Oke, ya saya tahan dulu. Ya, jadi misalkan ini manifold diferensiabel itu ya, ini M itu misalnya ya, M ya koma A begitu ya. Ini saya pilih ini adalah R pangkat 1 ya, disertai dengan tadi A1 tadi, dan nanti akan kita selalu pilih sistem koordinat di situ ya, yakni R pangkat 1, V1 gitu. Dimana V1 adalah identitas ya. Nah, ada pemetaan fungsi ya, F tadi yang kita bicarakan, jadi pemetaan dari M menuju ke R pangkat 1. Oke. Nah, misalnya di sini ada titik P ya, maka oleh F itu dibawa ke FP. Di FP itu adalah di R pangkat 1 atau di range dari F. Jadi karena F tidak harus, range-nya tidak harus meliputi R pangkat 1, bisa juga sebagian dari R pangkat 1. Oke, artinya bahwa FP itu ada di range bagi F. Nah, kemudian misalkan kita punya sistem koordinat ya, sistem koordinat itu memuat titik P itu ya, sistem koordinat itu saya tulis sebagai misalnya V U, V gitu ya, maka oleh V ya, wilayah U ini tadi ya, itu akan dibawa ke sini, ke sini ya, saya bawa ke sana
ke R pangkat R pangkat M ya. Jadi kalau atau seperti yang sudah ya, ini yang tidak lain adalah bahwa wilayah U itu oleh V itu dibawa ke VU. Ya, V itu ada di R pangkat M ya, ada di R pangkat M. Ini dari R pangkat M. Nah, titik P itu akan dibawa ke sini misalnya ya, oleh V itu dibawa ke VP ini. VP ya. Ini kalau terus sebentar bisa tulis dengan saya ini VU ya, VU ya, wilayah ini ya. Jadi P dibawa ke sini oleh V itu tadi. Nah, VP tentu saja akan sama dengan ya X1 misalnya. Jadi P itu memiliki koordinat VP yang tidak lain adalah X1, X2 dan seterusnya sampai dengan XM ya. Nah, ya misalnya U itu ada di dalam domain F itu misalnya ya, maka tentu saja U oleh V dibawa ke sini. Nah, sebaliknya sekarang kita punya inverse ya, membawa setiap titik yang ada pada VU itu menuju ke U gitu ya, biasa ya, kemudian kita sebut sebagai V inverse. Jadi V inverse itu membawa VP menuju P. Nah, F itu membawa P menuju ke sana. Jadi nanti ada pemetaan dari sini, dari VU menuju ke R sana. Itu tidak adalah inverse. V inverse dilanjutkan dengan F. Ya. Nah, inilah yang kemudian kita sebut sebagai wakilan koordinat bagi F itu. Oke, ya, sehingga FP itu tidak lain ya, jadi nanti FP ini tidak lain adalah ya, jadi ya, kita sebagai FV tadi ya, FV adalah pemetaan dari VU ya menuju ke R pangkat 1 ya, seperti yang saya jelaskan sini tadi ya. Jadi bahwa setiap X1, X2 sampai dengan XM ya, itu dibawa ke FV X1, X2 sampai XM ada di sini. Jadi ini tidak lain nanti akan sama dengan FV ya, X1, X2 sampai dengan XM ya. Sehingga kemudian diferensiabilitas pemetaan F itu ya, itu nanti ditentukan diferensiabilitas pemetaan FV itu untuk setiap U, V yang ada di yang berisian dengan domain. Oke, ini ya, ini gambarannya. Jadi tentang fungsi yang didefinisikan pada manifold diferensiabel M, jadi satu contoh pemetaan penting ya. Jadi satu fungsi juga disebut ya, fungsi pada M ya, pada M, fungsi bernilai real ya, bernilai real ya, pada ya, M, A ya, juga disebut ya, medan skalar ya, pada manifold lagi ya, M, A ya. Jadi ini istilah lain ya. Jadi kalau nanti disebut medan skalar itu artinya adalah fungsi bernilai real ya, yang didefinisikan pada manifold M, A itu. Oke. Ya, saya rasa jelas ya. Jadi diagram ini ya, sekali lagi kita akan bicarakan lebih cenderung pada pembicaraan wakilan koordinat bagi fungsi F itu ya, karena memang peran dari diferensiabilitas ya, itu akan nampak ya kalau kita sudah bicarakan wakilan koordinatnya. Oke, berikutnya tentang kurva ya. Jadi bagaimana wakilan koordinat bagi kurva itu ya, saya bicarakan di sini ya. Gini ya, jadi misalkan sekarang ini
kembali ya. Jadi ini R pangkat 1, tapi yang kita bicarakan adalah interval ya, interval katakanlah ini A, ini B gitu ya, katakanlah titik 0 ada di situ gitu. Oke, nah kemudian ada pemetaan ini ke manifold differentiable. Jadi misalnya ini adalah manifold differentiable M ya, A itu. Jadi dari sana ke sana ya, itu C begitu. Ya, misalkan ini apa namanya image dari C itu, ya image dari C itu, ya. Jadi ini di sini tentu adalah C, katakanlah C apa namanya C, ya sebenarnya tidak boleh dikatakan CA ya. Jadi apa mendekati CA gitu ya, orang sering menyebut begitu karena titik ini tidak termasuk gitu. Jadi CA itu apa namanya limit ya, jadi orang boleh mengatakan ini adalah kalau tepatnya adalah CT ya, limit ya, T menuju ke A gitu, titik itu ya. Demikian juga titik ini tentu saja adalah titik apa namanya limit ya, T menuju ke B dari CT gitu. Ya, saya rasa jelas ya. Oke. Karena titik A dan titik B itu tidak termasuk dalam interval itu. Oke. Nah, misalkan apa namanya kita tinjau ini suatu sistem koordinat. Ya, kebetulan sistem koordinat itu tidak memuat image dari kurva itu misalnya. Jadi ini U, V. Ya, tentu di sini akan ada titik. Ya. Ini juga ada titik di sini. Nah, tentu saja di sini akan ada interval apa namanya titik A aksen, dan di sini juga ada titik B aksen gitu. Ya, dimana sekarang titik ini itu adalah titik limit sama ya, T menuju ke B aksen dari CT. Ya, CT. Ya. Nah, titik yang ini juga sama. Jadi ini tentu saja adalah titik limit ya, T menuju ke A aksen dari CT. Cukup jelas ya, jadi ini titik itu. Oke, jadi oleh karena itu nanti akan ada ditemukan A aksen, B aksen interval itu sedemikian rupa sehingga apa namanya titik itu adalah limit ya, CT, T menuju A aksen dan T menuju ke B aksen. Nah, tentu di sini apa namanya kalau ini titik P misalnya, jadi ini C0 dan kebetulan C0 itu sama dengan P. Jadi artinya bahwa kurva ini adalah kurva yang berawal di titik P. Oke. Nah, kemudian oke, ini saya hapus dulu, yang saya ganti ya. Jadi saya ganti di sini aja, dan limit ya, T menuju ke A dari CT. Saya ganti di sini ya. Nah, sekarang misalnya kita apa namanya oleh V ini bawa ke sana ke R pangkat M gitu ya. Jadi ini misalnya adalah VU ya, ini adalah misalnya apa VU ya, ini adalah VU misalnya ya. Ya, maka tentu saja apa namanya kurva itu akan dibawa ke sini gitu ya. Jadi oleh V ya, maka ini tadi akan dibawa ke sini, katakanlah ini ya. Ya, jadi ini misalnya ini tadi sampai di sini ya, di sini. Ya, jadi ya, jadi ini titik ini mewakili titik ini tadi, mana gitu ya. Ini mewakili titik yang di sana. Ya, sorry, ini mewakili titik yang di sana, dan yang ini mewakili titik yang ada di sini. Ya. Nah, jadi akan ada pemetaan dari A aksen, B aksen ke sini. Jadi ini adalah kurva ini tadi CV, ya, ini adalah C ya, kemudian dilanjutkan dengan V ya, jadi ini titik, ini kurva C dilanjutkan dengan V ini ya. Nah, kurva ini mewakili kurva yang dari sana. Nah, kalau ditulis misalnya ini adalah apa namanya V C0 gitu.
atau sama dengan VP itu tadi. Ini ya, Oke. Nah, kalau saya tuliskan di sini ya, maka VC tadi, VC, nah ini adalah C dilanjutkan dengan V ya. Oke. Jadi C, tapi sebenarnya C itu dibatasi di A aksen B aksen tadi ya. Jadi C dimaksud di sini sebenarnya adalah C yang dibatasi pada interval ini tadi, A aksen B aksen itu ya. Kalau mau lebih apa namanya ditulis seperti ini, lebih tidak strict ya. Tapi kalau strict bisa juga ditulis seperti ini ya. Jadi C dibatasi pada apa namanya A aksen, B aksen gitu. Jadi kalau mau strict ya, kalau strict. Nah, ini adalah pemetaan dari A aksen, B aksen menuju ke VU, menuju ke VU. Ya, jadi nantinya bahwa setiap titik T itu akan dibawa menuju ke VC apa namanya T begitu. Ya, ini ya, ini ya sebenarnya adalah CV ya, T begitu ya, sepanjang itu ya. Oke, itu gambarannya ya. Jadi dalam hal ini kemudian kita bisa katakan bahwa V, C, T itu gejalanya adalah yang tadi ya. Jadi kalau orang trik maka ini adalah V dalam kurung C yang dibatasi pada interval A aksen, B aksen itu T gitu. Ya. Nah, ini adalah tadi X1 T ya, X2 T dan seterusnya sampai dengan XMP gitu. Ya. Dan ini adalah nih menunjukkan tadi ya, lintasan ini tadi ya. Jadi kalau T nya bervariasi maka lintasan itu. Jadi kalau ini ada T ya, tentu di sini akan ada CT itu. Nah, tentu di sini akan ada tadi ya CVT di sini. Oke, saya rasa itu jelas ya. Apa namanya bahwa bagaimana kurva yang didefinisikan atau kurva pada VU itu mewakili kurva pada U gitu, pada U gitu, ya. Sehingga kemudian kita nanti bisa bicarakan tentang diferensiabilitas kurva itu dari sini sebagai fungsi dari T, nanti sebagai bergantung pada T sebagai variabel gitu. Sehingga kemudian kita bisa tentukan V atau C itu diferensiabel atau tidak gitu. Oke, ini tentang wakilan ya. Nah, berikutnya akan saya bicarakan contoh ya, tentang contoh kurva itu. Good ya. Sementara kita hapus dulu. Ya, contoh ya. Saya akan mengambil contoh sebagai manifold M itu apa namanya permukaan bola ya. Jadi sebagai M itu S kuadrat. Ya, ini himpunan yang beranggotakan semua titik ya, X, Z, Z ya, anggota R pangkat 3 ya, sedemikian sehingga nih X kuadrat plus Z kuadrat plus Z kuadrat itu sama dengan 1 gitu ya. Permukaan bola berpusat di titik 0,0 dengan jari-jari satu-satuan gitu. Nah, saya akan menggunakan apa namanya suatu struktur diferensial di S kuadrat ya, yang memuat ini apa namanya. Jadi saya pilih struktur diferensialnya A ya, itu suatu struktur diferensial di S yang memuat salah satunya adalah sistem koordinat ini. Jadi S kuadrat U, VU gitu. Dengan S kuadrat U ya, itu adalah himpunan yang beranggotakan semua titik di S kuadrat ya, kecuali titik ini 0,0,1 atau kutub utara gitu ya. Nah, sebagai VU itu tentu saja pemetaan dari S kuadrat U nanti menuju ke R
kuadrat. Ya, jadi ini proyeksi stereografik ya. Tuh, jadi ini misalnya titik x, z, z ya, anggota S kuadrat U itu kita pasangkan dengan titik VU ya, x, z, z yang itu sama dengan apa namanya ini ya, sama dengan 2x ya dibagi dengan 1 apa namanya minus z gitu ya, kemudian koma 2z dibagi dengan 1 minus z. Okay. Ini jadi ini apa namanya sistem koordinat ya. Nah, tentu saja orang bisa melengkapi sistem koordinat ini ya dengan sistem koordinat yang berikutnya sehingga terbentuk atlas gitu, misalnya SS, S kuadrat S dengan VS gitu. Ya, di mana S kuadrat S itu adalah semua timbunan semua titik pada permukaan bola S kuadrat itu kecuali kutub selatan misalnya ya. Oke, itu apa namanya bisa saya ditambahkan itu. Tapi saya akan coba membicarakan suatu kurva pada S kuadrat itu. Ya, kurva itu ya saya tulis seperti ini di sini ya. Jadi C ya. Oke, ini saya tulis di sini aja ya. Jadi C itu satu kurva ya dari interval apa namanya minus seper beta. Jadi misalkan di sini beta itu suatu apa namanya bilangan real tidak negatif ya. Jadi seper beta ya menuju ke apa namanya S kuadrat gitu ya. Dengan T anggota ini dipasangkan dengan CT, di mana CT anggota S kuadrat ya. Apa itu CT? CT diberikan oleh ini ya. CT diberikan oleh saya tulis sini ya. Jadi CT itu ditulis sini aja biar cukup tempatnya ya. CT itu sama dengan ini. Jadi x, z, xt, z ya, ini sebenarnya kalau ditulis ya boleh juga ditulis x sebagai fungsi t, z sebagai fungsi t, lalu z sebagai fungsi t. Tapi ingat ini bukan sistem koordinat ya, ini titik yang ada di S kuadrat. Ini titik-titik yang ada di S kuadrat itu. Ya, nanti sistem koordinatnya dengan menggunakan ini tadi misalnya ya. Oke, CT itu diberikan oleh ini ya. Jadi akar ya 1 minus beta kuadrat T kuadrat dikalikan dengan kosinus 4 pi beta T gitu. Ya, jadi jadi saya pilih tadi beta itu bilangan real yang lebih besar dari 0 gitu. Oke, kemudian di koma apa namanya akar ya 1 minus beta kuadrat koma kalikan T kuadrat ya, kemudian dikalikan dengan sinus ya 4 pi beta T. Oke. Nah, kemudian sebagai ZT itu adalah beta dikalikan T gitu. Oke. Ya, jadi orang dengan mudah menunjukkan ya bahwa ini untuk setiap T dari min setengah seper beta sampai dengan seper beta itu merupakan titik-titik yang ada pada S kuadrat ya, dengan jalan mudah sekali. Jadi kalau apa namanya di xt kuadrat ditambah zt kuadrat ditambah zt kuadrat tentu sama dengan ini. Jadi ini dikuadratkan ya, ditambah dengan ini dikuadratkan. Hasilnya apa? Hasilnya adalah 1 minus beta kuadrat T kuadrat dikalikan ini ya, kosinus kuadrat 4 pi beta T ditambah dengan apa namanya sinus kuadrat 4 pi beta T ya. Oke. Nah, kemudian ya ini ini ada tanda kurung gitu ya. Lalu ditambah dengan ini beta kuadrat T kuadrat. Oke, nah ini sekian ini sama dengan 1 sehingga ini 1 minus beta kuadrat T kuadrat ditambah dengan ini beta kuadrat plus dikalikan T kuadrat ya, ini sama dengan 1. Jadi untuk setiap T yang ada pada interval itu ya, maka ini xt zt, zt atau ini ct itu ada di S kuadrat. Jadi ini adalah kurva yang ada di S kuadrat itu. Nah, kalau digambarkan kurva ini tidak lain adalah suatu helix
ya, suatu helix yang helix itu ada pada permukaan bola itu, ya. Oke, mulai dari kutub selatan nanti sampai dengan kutub utara, ya. Oke. Itu jadi ketika T sama dengan min seper beta, ya, jadi ini min seper beta, maka ini scan-nya adalah sama dengan apa, 1, min 1, ya. Ini 0 gitu, jadi kutub selatan. Ketika T sama dengan seper beta, ya, maka apa namanya, ini 0, ini 1, jadi kutub utara gitu. Jadi helix, ya. Oke, melalui di khatulistiwa katakanlah gitu, ya. Itu ketika apa namanya T-nya 0 gitu. Jadi ketika T-nya 0, ya, maka ini apa namanya 1, ini 1, kemudian ini 0 gitu, 1,0,0, ya. Itu saya rasa jelas, ya, jadi tentang kurva ini. Nah, kemudian kita coba apa namanya wakilan kurva itu, ya. Jadi wakilan kurva itu di mana? Nah, kita bisa konstruksi di sini, ya. Sebentar, ini saya putar dulu. Oke, jadi itu adalah kurva pada S kuadrat, ya. Sekarang kita lihat apa namanya wakilan koordinat bagi kurva itu, ya. Nah, tentu saja saya tulis, ya, C VU, ya. Itu mestinya adalah C dilanjutkan dengan VU gitu, ya. Oke, ini menurut definisi seperti ini. Ya, kemudian oleh karena itu apa namanya C VU T mestinya sama dengan VU dalam kurung CT gitu, ya. Jadi VU seperti ini, VU untuk X, Y, Z seperti itu, ya. Maka ini tentu saja mudah dituliskan, ya. Jadi akan sama dengan ini tadi, ya. Jadi kita punya ini XT, ini ZT, itu ZT gitu, ya. Sehingga kemudian ini mestinya akan sama dengan, tinggal menuliskan itu, ya. Jadi apa, akar ini untuk X-nya, ya, akar ini 2, ya, dikalikan dengan akar 1 minus beta kuadrat T kuadrat, ya, dikalikan dengan kosinus, ya, kosinus itu, ya, 4 pi beta T gitu. Oke, lalu semuanya dibagi dengan apa namanya 1 minus Z, ya, jadi 1 minus beta T gitu. Oke, nah kemudian apa namanya Z, 2 kali Z, ya, ini mestinya 2 dikalikan akar 1 minus beta kuadrat T kuadrat itu, lalu dikalikan dengan sinus, ya, 4 pi, ya, 4 pi beta T itu, ya. Kemudian ini sebagai Z tadi, ya, 2Z itu 2 dikalikan Z, ya, lalu dibagi semuanya dengan ini sama, ya, 1 minus beta T. Nah, ini adalah apa namanya wakilan koordinat bagi peta ini. Jadi ini tentu saja adalah anggota apa namanya R kuadrat itu. Oke, ini adalah wakilan koordinat bagi kurva yang kita punya tadi, helix yang ada di permukaan bola 2 dimensi itu, ya. Oke, jadi 2 dikalikan X, ya, per 1 minus Z, ya, ini dikalikan, ya, bukan pangkat tapi dikalikan. Oke, ini juga, jadi ini dikalikan, ya. Jadi di koma 2Z, ya, dikalikan dibagi dengan 1 minus beta T gitu, ya. Dan ini apa namanya tentu kurva yang ada di R kuadrat yang mewakili kurva yang ada pada permukaan bola 2 dimensi itu gitu. Ya, jadi apakah ini diferensiabel? Ya, tentu saja kita tinggal apa namanya untuk wakilan koordinat ini, ya, kita tinggal menuliskan menghitung menentukan diferensiabilitas terhadap fungsi T itu, ya. Yang jelas T tidak pernah sama dengan apa, super beta, ya. Jadi T tidak pernah sama dengan super beta, ya. Sehingga karena ya di luar ini intervalnya kan dari ini, ya.
meskipun nilainya ada, tapi ini tidak termasuk di dalam jadi per beta dan minus per beta tidak termasuk dalam interval itu, tapi dia hanya batas bagi interval itu, ya, sehingga kemudian ini T itu tidak pernah sama dengan min seperti beta maupun super beta. Artinya sekarang kita tinjau ya kasus ya untuk T, ya, T itu menuju min seper beta, ya, untuk menuju min seper beta dari arah positif, ya, dari arah positif, ya. Oke. Nah, dalam kasus ini maka maka kita dapatkan bahwa limit T menuju ke min seper beta, ya, dari arah positif, ya, dari C VU T itu akan sama dengan 0,0 gitu. Sebab ya, jadi ini menuju 2, ini menuju 2, kemudian ini 0, ya, ini 0 gitu, ya. Oke, jelas saya rasa, ya. Nah, kemudian untuk T itu sama dengan 0, ya, maka C VU 0, ya, tinggal tuliskan ini 1, kemudian ini 1, ini 1, ini 0 gitu, ya. Jadi tentunya akan sama dengan 2, ya, 0 gitu. Oke, itu untuk ini, ya. Oke, untuk yang terakhir, ya, untuk yang terakhir kita ambil limit, ya, T menuju ke seper beta gitu. Nah, dari C VU, ya, VU T, ya. Nah, ini akan menuju ke minus infinite, infinite gitu. Ya, ini kira-kira gambaran kasar ya tentang kurva CVU pada R kuadrat yang merupakan wakil bagi kurva C tadi. Oke, nah kalau kemudian kita gambarkan secara grafis, ya, kita coba gambarkan secara grafis. Ya, saya gambar di sini. Ya, ini sumbu Z, gitu. Kemudian ini sebagai sumbu Z-nya, misalnya. Ya, kemudian ini sebagai sumbu X, ya, ini. Oke. Nah, lingkaran permukaan bolanya saya gambar dengan ini. Ya, saya gambar dengan ini. Ya, kemudian ini, ya. Oke, ya, anggap itu bola, ya. Nah, kemudian tentu kita bisa membagi ini, ya. Ini khatulistiwanya, gitu ya. Ini khatulistiwanya, itu. Nah, kemudian tentu pada saat T sama dengan 0 itu di sini, ya. Ini saat T sama dengan 0, ya. Nah, kita bisa menggambarkan seperti ini, ya. Ini naik ke sana, gitu. Good, agak keliru, ya. Sebentar. Ini kurang tepat. Ya, saya hapus dulu. Ya, dari sini, ya, kemudian ke sana, ya, katakanlah itu lewat situ, lalu ke sana, gitu, ya, itu, kemudian ini, jadi, ya, tentu saja ini ke sini, ya, ini ke sana, ya, ke sana, ya, kemudian keluar di sini, ya, keluar di sini, ini bisa melengkung, gitu, ya. Dan keluar di sini dan ke sana, gitu, ya, masuk sana, kemudian keluar sana, masuk lagi sana, gitu, ya. Itu ini harus saya perjelas, ya, maaf. Ini ke sana, ya, arahnya, dan ini ke sana, gitu. Nah, sementara yang di sini tentu akan ke sini, ya. Ini
terus ini ke sini ya, ini ke sini. Oke. Nah, ini kurang melengkung. Ya, memang menggambarnya harus punya rasa seni di sini ya. Oke. Terus ini ke sini. Ya, terus ini ke sini. Dan terusnya gitu ya. Kira-kira begitu. Kasarnya begitu ya. Jadi ini ke sana ya. Oke, ini ke sana. Jadi sana dari ya sana muter apa namanya? Ya, ke sana. Oke, terus ke sana. Ya, muter sini ya, terus ke sana dan seterusnya sampai di atas gitu. Nah, ini kira-kira ya, ini sumbu X. Ya, ini gambaran kurva yang ada di permukaan bola itu ya, helix ya yang ada di permukaan bola ini. Ini sumbu Z dan di sini tadi sumbu Z ya. Ini sumbu Z-nya di sana. Good, itu apa namanya di permukaan bolanya gitu ya. Jadi kurvanya itu ya, kurva aslinya itu. Ya, artinya sesungguhnya ada pemetaan ya. Kalau saya tulis ini dari min seper beta. Ini ada 0 di situ, ada seper beta. Jadi dari sini menuju ke sana, ya, kurvanya itu tadi, ya, yang kita gambarkan. Oke, nah ini kemudian diwakili oleh apa namanya kurva ini, ya. Kurva ini ada di R kuadrat, ya. Kurva pada R kuadrat ini saya gambarkan di sini, ya. Jadi ini sebagai sumbu, ya. Jadi ini karena. Nah, ini kemudian kalau yang ini kita sebut sebagai apa X aksen T gitu ya, kemudian yang ini adalah Z aksen T ya, maka ini sumbu X aksen misalnya, ini sumbu Z aksen. Oke. Nah, kemudian dari situ kita bisa menggambarkan ini tadi gitu ya. Jadi pada saat T mendekati min seper beta, itu mendekati 0 di sini. Ya. Ketika T itu sama dengan 0, maka ada di 2,0 gitu. Ya. Kemudian ketika T menuju seper beta itu di infinite. Jadi kalau digambarkan, kira-kira bentuknya seperti ini. Ya. Oke. Ya, gitu. Kurang sini ya, kurang lebar. Ya, kurang lebar. Lalu ke sana, ya, kemudian ke sana, ya, kemudian ke sana, gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi nanti itu, ya, oke, ya. Jadi ini 1, 2, gitu. Jadi tergantung dari beta tadi ya. Itu nanti tergantung dari beta. Oh, ini mestinya masih kurang, ya, kurang tepat ya. Jadi ini mestinya agak ke sini, ya. Jadi agak lebar ke sini ya. Jadi ke sini, kemudian ini ke sini, ya, kemudian ini ke sana gitu. Ya, kemudian ke sana gitu. Oke, jadi itu kira-kira ya gambarannya. Banyaknya apa namanya apa ini namanya alurnya ini ya, itu bergantung pada beta itu tadi. Ya, jadi banyaknya ini spiralnya itu ya, itu bergantung pada, atau rapatnya spiral itu tergantung pada beta itu. Ya, itu kira-kira ya satu contoh ya kurva. Nah, nanti di bagian berikutnya akan kita coba bicarakan. Sekali lagi saya akan tekankan bahwa kurva itu yang penting bukan lintasannya ini, bukan ya. Tetapi yang penting adalah apa namanya pemetaannya itu. Ya, pemetaan dari interval domain dari kurva itu menuju ke apa namanya manifold ya, di mana kurva itu didefinisikan gitu ya. Jadi itu yang penting, sehingga kemudian nanti kita lihat bahwa ada banyak kurva yang apa namanya image-nya ini sama, bayangannya ini sama, tetap atau lintasannya itu sama, tetapi sesungguhnya kurvanya berbeda dan akibatnya nanti akan terkait dengan apa namanya hal-hal yang berbeda gitu. Jadi oleh karena itu sekali lagi bahwa kurva itu yang penting adalah pemetaannya itu ya, bukan kurvanya itu. Ya, bukan lintasan ya, atau image atau bayangan dari kurva itu. Oke, sampai di sini terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.